Meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Menhol Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Untuk memperbaiki kesenjangan itu adalah meningkatkan Human Development Index kita ya, terutama sumber daya manusia, karena kita melihat ada korelasi yang signifikan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab, satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya. Contoh misalnya, ya, pemerintah ingin membangun infrastruktur. Habis-habisan digenjot uangnya dari APBN. APBN ngambil dari pajak. Pelaksanaannya penunjukan langsung BUMN. Ya, uangnya pinjam dari bank pemerintah. Modalnya diambil dari APBN. Ya. Satu sisi good, karena infrastruktur akan terbangun dengan cepat. Tapi di sisi lain ada yang dikorbankan. Ya. Dengan pajak ditarik habis-habisan, ya, maka akibatnya terjadi konstruksi ekonomi. Konstruksi ekonomi akhirnya daya belinya turun. Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat 3 masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian. Mardotila, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, nama Muhammad Yunudafa dan teman saya Suji Ramadanti akan menjelaskan materi tentang ketimpangan pendapatan. Oke, langsung saja simak videonya ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan. Jadi, ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbandingan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Di sini saya akan mendefinisikan beberapa contoh dari Smith dan Todaro tahun 2006, yaitu ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Kemudian, menurut Baldwin tahun 1986, itu ketimpangan pendapatan adalah perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan. Kemudian dari Arshad tahun 2010, itu terdapat 8 faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat, rendahnya mobilitas sosial, pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor, memburuknya nilai tukar, hancurnya industri kerajinan rakyat.
Selanjutnya, terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam pengukuran ketimpangan pendapatan, yaitu yang pertama, distribusi ukuran, dan yang kedua, kurva Lorenz, ketiga, indeks Gini, keempat, Bank Dunia. Yang pertama, distribusi ukuran, itu menurut Hudianto tahun 2014. Berdasarkan distribusi ukuran, yaitu yang pertama itu ada tingkat ketimpangan berat. Apabila 40% penduduk paling miskin menerima kurang dari 12% pendapatan nasional. Yang kedua, tingkat ketimpangan sedang. Apabila 40% penduduk paling miskin menerima antara 12-17% dari pendapatan nasional. Dan yang ketiga itu tingkat ketimpangan ringan apabila 40% penduduk paling miskin menerima di atas 17% dari pendapatan nasional. Kemudian pengertian dari kurva Lorenz menurut Todaro dan Smith tahun 2006, kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerimaan pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selamanya, misalnya dalam 1 tahun. Kemudian pengertian dari indeks Gini. Indeks Gini dihitung dengan menggunakan kurva Lorenz. Caranya adalah membandingkan atau membagi bidang yang dibatasi oleh garis regional dalam kurva Lorenz dengan garis lengkung sebagai penyimpangan atau atas diagonal. Angka yang didapat kemudian disebut indeks atau koefisien atau rasio Gini. Dan yang terakhir, Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Suci Rahmadanti. Bangunan jangka panjang agar terlepas dari middle income trap, perhatian lebih sering terfokus kepada pertumbuhan. Agar pertumbuhan ekonomi kokoh dalam jangka panjang, pembangunan harus bersifat inklusif, berkualitas, dengan kesetaraan semua pelaku dalam pembangunan. Salah satu indikator untuk menuju kesetaraan dalam pembangunan adalah distribusi pendapatan, di mana umumnya digunakan ketimpangan sebagai ukurannya. World Economic Forum pada 2014 telah menetapkan bahwa ketimpangan adalah sebagai resiko global yang harus diwaspadai. Selanjutnya, kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia sendiri pada tahun 1990 sampai dengan 2011 diperoleh hasil bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan relatif lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan. Nah, berikut hasil analisis POVCOLNET, tren kemiskinan dan ketimpangan di pedesaan. Inilah hasil analisis dengan POVCOLNET, tren kemiskinan dan ketimpangan di pedesaan. Bisa dilihat pada tahun 1990, tingkat kemiskinan di pedesaan Indonesia sebesar 57,12% turun menjadi 14,97% di tahun 2011. Hasil persamaan regresi linear untuk mengetahui tren penurunan kemiskinan diperoleh persamaan Y sama dengan 60,64 dikurang 4,09X, yang berarti bahwa setiap tahun tingkat kemiskinan di pedesaan menurun sebesar 4,9%. Yang berarti setiap penurunan kemiskinan di pedesaan sebesar 1% akan diikuti terjadinya peningkatan ketimpangan sebesar 0,16%. Tidak jauh berbeda dengan pedesaan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan perkotaan mempunyai arah yang tidak seiring. Nah, berikut hasil analisis POVCOLNET, tren kemiskinan dan ketimpangan di daerah perkotaan. Inilah hasil analisis dengan POVCOLNET, tren kemiskinan dan ketimpangan perkotaan. Bisa dilihat, tingkat kemiskinan di perkotaan Indonesia pada tahun 1990 sebesar 47,8%, turun menjadi 17,4% di tahun 2011. Dari hasil analisis tren diperoleh persamaan yaitu Y sama dengan 46,54
dikurang 2,81x, yang dapat diartikan bahwa setiap tahun tingkat kemiskinan di perkotaan turun sebesar 2,81%. Seperti juga halnya di perdesaan, hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan mempunyai arah yang berkebalikan. Pada tahun 1990, ketimpangan di perkotaan sebesar 34,7%, mengalami kenaikan menjadi 42,1% di tahun 2011. Hasil dari analisis tren linear diperoleh persamaan yaitu Y sama dengan 34,43 plus 0,4x, yang dapat diartikan setiap tahun terjadi kenaikan ketimpangan di perkotaan sebesar 0,40%. Yang berarti setiap penurunan kemiskinan di perkotaan sebesar 1% akan diikuti peningkatan ketimpangan sebesar 0,14%. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.